Halo semua, perkenalkan nama saya Patricia Karina, bisa dipanggil Karin dengan NIM 23963640. Dalam video ini, saya akan menjelaskan seseorang yang saya kagumi dalam konteks kepemimpinannya, yakni Ibu Susi Pujiastuti. Sebelum masuk ke poin bagaimana saya bisa menjadikan Ibu Susi Pujiastuti ini panutan dalam gaya memimpinnya, saya akan memberitahu mengenai biodata Ibu Susi Pujiastuti ini. Susi Pujiastuti adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 hingga 2019 yang lahir pada tanggal 15 Januari 1965. Ia juga pengusaha pemilik dan presiden direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter, dan 3 Pelago P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 136 pilot dengan 90 diantaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012, Susi Air menerima pendapatan sebesar 300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis. Sekarang, masuk ke kualitas Ibu Susi Pujiastuti sebagai seorang pemimpin. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah penangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Selama jadi pejabat negara, Susi Pujiastuti terkenal akan ketegasan dan gaya nyentriknya yang menyita perhatian masyarakat. Jargon tenggelamkan ala Susi tersebut berhasil membuat sosoknya ditakuti oleh kapal-kapal asing dan nelayan yang ingin mencuri ikan di perairan Indonesia. Dengan ketegasan dan keberaniannya, Susi mendirikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang disingkat SKPT di Natuna dengan tujuan memberantas illegal fishing. Dirinya juga menyiapkan 115 satuan tugas untuk melancarkan program kerjanya tersebut. Susi pun melarang kapal asing untuk melintas dan mengambil ikan di laut yang telah dilindunginya. Dan Susi benar-benar menenggelamkan 558 kapal asing selama ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu yang kedua, pada saat itu terjadi bencana tsunami di Aceh. Hal ini tuh terjadi sebelum Ibu Susi ini belum menjadi menteri. Lanjut, kemudian Susi memutuskan untuk mengirim pesawatnya ke sana. Ia berniat untuk membantu para korban tsunami tersebut. Pada tanggal 27 Desember, pesawat milik Susi mendarat pertama kali di Meulaboh. Kemudian keesokan harinya mendarat lagi dengan membawa bahan-bahan makanan dan berbagai kebutuhan seperti beras, mie instan, air, tenda, dan lain-lain. Selama 3 tahun berjalan, perusahaan penerbangan tersebut semakin berkembang. Bahkan telah memiliki total 14 pesawat, 4 pesawat di Papua, 4 pesawat ada di Balikpapan, Sumatera, dan Jawa. Bisnisnya tersebut terus berkembang, sampai perusahaannya memiliki total 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 1 pesawat Diamond Star, 9 pesawat Pilatus Porter, dan 1 pesawat Diamond Twin Star. Pada saat ini, Susi sudah mengoperasikan 50 pesawat terbang dengan berbagai jenis. Kemudian, pada tahun 2008, ia mulai mengembangkan bisnis aviasinya. Susi membuka sekolah pilot yang bernama Susi Flying School melalui PT ASI Pujiastuti Flying School. Mengapa memilih Ibu Susi Pujiastuti? Dengan ketegasan beliau dalam memberantas para pencuri ikan ilegal yang bersebaran di laut Indonesia, bisa dipastikan bahwa Susi adalah orang yang agresif dan juga keras mengenai hak-hak oleh Indonesia. Selain itu, Susi Pujiastuti yang pernah berinisiatif untuk membantu korban tsunami Aceh juga membuktikan bahwa Susi merupakan orang yang baik hati dan berinisiatif untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dengan melihat Susi Pujiastuti yang mengembangkan bisnisnya yang awalnya hanya berjualan ikan hingga memiliki bisnis pesawat
Dan pada akhirnya menjadi menteri pun, Susi adalah orang yang inovatif dan gigih dalam berbisnis. Dan pada poin terakhir, pengaruh Susi Pujastuti pada masyarakat dan industri. Susi Pujastuti sejauh ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari tahun 2014 hingga 2019, ia sudah memberikan banyak manfaat pada negara, seperti memberantas pencuri ikan secara ilegal di Laut Indonesia. Selain itu, Susi juga memiliki bisnis pesawat yang telah mengoperasikan berbagai tipe pesawat. Selain punya bisnis pesawat pun, ia juga memiliki sekolah pilot. Pengaruh Susi Pujastuti sebagai menteri pun berdampak kepada industri perikanan di Indonesia. Ia membantu perlindungan secara pengeksporan hasil dari Laut Indonesia, yang dimana hal ini membantu para pengusaha perikanan seperti nelayan dan lainnya. Susi Pujastuti bisa dikategorikan sebagai orang yang inspiratif karena kegigihan dan ketegasannya dalam bidang bisnis maupun lainnya. Selain itu, Susi pun banyak mendapatkan berbagai macam penghargaan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi.